Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Berjumpa kembali kita dalam channel Kahfi Tambunan. Kali ini kita akan membahas tema yaitu tentang kesiapan aparatur sipil negara kita atau ASN menuju birokrasi kelas dunia. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya tahun 2025 ini adalah tahun di mana kita sudah ditetapkan untuk mencapai atau menuju birokrasi kelas dunia. Ini sesuai dengan yang ditetapkan di dalam Perpres 81 tahun 2010, yaitu tentang Grand Design Reformasi Birokrasi kita di Indonesia. Yaitu periode birokrasi kita ini sekarang sudah sampai pada periode yang ketiga. Ya, dari mulai tahun 2010 Grand Design-nya ditetapkan. Periode pertama itu 2010 sampai 2014, kemudian 2015, 2019, kemudian 2020 sampai ke 2024. Ini adalah terakhir. Jadi 2024 itu adalah periode terakhir dengan target menuju birokrasi kelas dunia pada tahun 2025. Nah, persoalannya sekarang sudah sejauh mana kesiapan dan fakta yang kita lihat di lapangan menuju birokrasi kelas dunia ini. Karena salah satu indikator yang harus kita capai dalam menuju birokrasi kelas dunia ini adalah di mana paradigma pelayanan publik kita harus sudah mencapai apa yang disebut dengan paradigma new public service. Jadi kondisi di mana masyarakat sudah merasa terpuaskan dengan pelayanan publik yang kita lakukan. Jadi indeks kepuasan masyarakat itu menjadi target utama dalam pelayanan publik. Ini salah satu indikator yang harus kita bisa wujudkan untuk menuju birokrasi kelas dunia. Tetapi kita melihat fenomena yang ada di lapangan, barangkali banyak hal yang belum mengindikasikan kita menuju ke sana, ya, menuju kepada new public service. Ya, terutama dari aspek pelayanan publik dan penerapan 8 area perubahan reformasi birokrasi. Itu masih jauh sebenarnya kalau kita melihat faktanya. Ya, dari aspek manajemen perubahan saja sebagai area perubahan yang pertama, kita melihat mindset daripada ASN kita belum menunjukkan mindset yang betul-betul ingin berubah ke arah yang lebih baik dari aspek pelayanan publik. Ya, itu dari mindset perubahannya saja di manajemen perubahan. Kemudian yang kedua, dalam hal deregulasi sebagai area perubahan yang kedua, ini juga masih kita tertinggal. Ya, ini bisa dibuktikan mungkin dalam program-program legislasi, program pembentukan peraturan daerah, banyak perangkat daerah ini terkadang bingung dia apa yang mau diajukannya. Ya, untuk dalam menyusun suatu rancangan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Ya, jangankan untuk misalnya menginisiasi sebuah regulasi yang akibat daripada pelaksanaan tugas dan fungsinya, untuk yang sudah ditetapkan saja secara top down, mungkin ada amanah sebuah undang-undang yang harus ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan daerah, ini kadang-kadang sering terlambat. Ini jadi menjadi persoalan, padahal kita mengetahui ya aspek deregulasi ini ya ini merupakan salah satu urat nadi dalam pelaksanaan program kegiatan. Jadi resonansinya itu akan terasa di tengah-tengah masyarakat, di lapisan paling bawah, kalau ada jembatan regulasi yang bisa menginformasikan ini, yang mengatur ini kepada masyarakat. Itu sangat penting sekali. Jadi jangan barangkali kita sering melihat visi dan misi prioritas pembangunan daerah itu tidak begitu terasa ke bawah getarannya, karena ini tadi terputus akibat tidak adanya petunjuk-petunjuk pelaksanaan bagaimana implementasinya itu dilakukan di lapangan. Itu yang kedua. Demikian juga dalam hal penataan kelembagaan. Ya, dalam hal penataan kelembagaan juga ya belum sepenuhnya kita menganut asas ya ada ramping struktur tetapi kaya fungsi. Ini yang sebenarnya idealnya yang harus kita lakukan. Jadi dalam kita merespon atau menindaklanjuti urusan pemerintahan konkuren yang sebagai dasar pembentukan CSOTK itu mestinya kita berpikir seperti itu ya, karena ini juga nanti terkait dengan efisiensi anggaran yang kita gunakan. Demikian juga dalam penataan tata laksana ya, khususnya menyangkut SOP saja atau standar pelayanan publik, ini juga masih belum nampak hal-hal yang sangat di dalam pelaksanaan tugas-tugas di perangkat daerah.
Kemudian yang kelima tentang sumber daya aparatur ya, sebagai area perubahan reformasi birokrasi yang kelima tentang SDM ini juga kita saat ini masuk pada tahap model transisi lah ya, di Undang-Undang ASN terbaru, Undang-Undang 23 Undang-Undang 20 tahun 2023 ya, di situ sudah disebutkan sistem pembelajaran pengembangan kompetensi kita sudah bersifat terintegrasi dia, atau corporate university. Di Undang-Undang 5 2014 yang lalu ini belum ada, tetapi di Undang-Undang ASN yang 20 2023 ini sudah dimasukkan. Nah, bagaimana implementasinya di daerah ya tentang pengembangan kompetensi secara terintegrasi ini melalui corporate university, ini belum jelas kelihatannya ya, belum jelas kelihatannya. Mungkin regulasi peraturan gubernurnya sudah dibuat, keputusan gubernur sudah dibuat tentang itu semua, tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan ya, dalam pelaksanaannya kepada masing-masing ASN ini belum kelihatan faktanya yang betul-betul dilaksanakan di lapangan. Demikian juga halnya terhadap penguatan pengawasan, akuntabilitas, terutama dalam peningkatan pelayanan publik. Yang saya katakan tadi, di dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 ya tentang pelayanan publik, sebenarnya ada hal yang sangat prinsip yang harus dilaksanakan itu di masing-masing perangkat daerah. Ya, kita tahu di undang-undang itu disebutkan ada 3 kategori pelayanan publik. Ada layanan publik yang bersifat administrasi, ada layanan publik yang bersifat barang, ada juga layanan publik yang bersifat jasa. Di mana ketiga kategori ini dalam setiap perangkat daerah itu harus diidentifikasi. Apa jenis-jenis layanan publik yang sifatnya administratif? Apa jenis-jenis layanan publik yang bersifat barang? Apa jenis layanan publik yang bersifat jasa? Ini diidentifikasi, kemudian dimuat atau ditampilkan di papan pengumuman resmi perangkat daerah bersangkutan atau di website daripada perangkat daerah itu, supaya masyarakat bisa mengakses, bisa mengetahui apa saja jenis layanan publik yang ada di dalam suatu perangkat daerah yang dimaksud. Tidak sampai di situ saja, maka ditindaklanjutilah itu nanti dengan penyusunan standar pelayanan publiknya. Jadi masing-masing daripada jenis layanan publik itu disusun standar pelayanan publiknya, ya apa saja persyaratan untuk memenuhi layanan itu, untuk mendapatkan layanan publik itu, kemudian benang merah unit-unit yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu mana saja, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan itu, kalau diperlukan anggaran biaya yang resmi, berapa pula biaya yang harus dibutuhkan untuk di situ. Ini harus transparansinya harus ada. Jadi ketika standar pelayanan publik ini sudah dibuat, maka ini juga harus ditampilkan di pengumuman resmi pemerintah, di website pemerintah ya perangkat daerah bersangkutan. Setelah itu barulah dibuat maklumat pelayanan publiknya, yaitu suatu pernyataan dari instansi yang bersangkutan akan siap melaksanakan pelayanan publik itu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Nah, yang tiga urutan yang saya sebutkan tadi, apakah ini sudah konsisten dilakukan ini di lapangan? Sudah dilakukan apa tidak? Kalau ini belum dilakukan, bagaimana kita bisa menuju new public service sebagai salah satu indikator bagi birokrasi kelas dunia? Ini persoalannya. Ya, saya jalan-jalan ya di beberapa tempat, ya sepertinya ya ini belum sepenuhnya maksimal dilakukan. Ya, ini padahal ini undang-undang amanah Undang-Undang 25 tahun 2009. Ya, berapa tahun yang lalu? 15 tahun yang lalu. Ya, kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2012 sebagai peraturan pelaksanaannya. Inilah barangkali saudara-saudara sekalian, para pendengar yang perlu kita perhatikan ya dari aspek pelayanan publik ini. Karena kita sekarang sedang menuju new public service. Bagaimana kesiapan ASN kita tentang ini semua. Nah, kemudian juga untuk itu sebenarnya di Undang-Undang ASN yang terbaru sudah dimasukkan apa yang menjadi nilai-nilai dasar ASN yang kita kenal dengan berakhlak. Employer branding daripada ASN itu nilai dasarnya sudah universal ya, sudah menjadi menyatu seluruh Indonesia, yaitu dengan berakhlak, ya berorientasi pelayanan, kemudian akuntabilitas, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, itu sudah ada. Tetapi di dalam penjabaran
nilai berorientasi pelayanan saja, ya, yang pertama ini belum kita maksimal. Ya, kita tahu di dalam berorientasi pelayanan ini ada 3 perilaku, panduan perilaku yang utama. Yang pertama itu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua itu bersikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian yang ketiga senantiasa melakukan perbaikan. Yang 3 ini saja belum ini konsisten kita lihat di lapangan. Ya, masih banyak cara-cara yang masih klasik, ya, yang dilakukan oleh ASN kita, ya, terutama mungkin yang ketiga, ya, senantiasa melakukan perbaikan, ya, dibuat banyak aplikasi, digitalisasi, sistem digital, ya, yang tujuannya sebenarnya untuk memudahkan pelayanan publik, tetapi masih ada juga orang-orang tertentu, oknum tertentu yang menghindar terhadap penggunaan ini, karena dianggap ini akan menutup peluang-peluang yang selama ini ada. Ini yang tidak bisa. Bagaimana kita bisa menuju birokrasi kelas dunia? Belum bisa kita melakukan perbaikan, ya. Apalagi misalnya dari segi attitude perilaku, ya. Ya, panduan perilaku yang kedua yang bersikap ramah, ya, bersikap cekatan, kemudian solutif dan dapat diandalkan, ini juga masih kurang kita. Ya. Masih kurang kita. Padahal ini hal yang mudah sebenarnya dilakukan, ya, hanya senyum, menyapa, tegur sapa di komplek kantor kita, bertemu dengan orang, bertanya kemana Pak, apa yang bisa dibantu, Bapak mau urusan apa. Itu saja sebenarnya sangat menyentuh kalau ini sudah bisa kita lakukan kepada masyarakat kita. Apalagi kalau misalnya panduan yang pertama memahami dan memenuhi, ini sudah luar biasa dia. Jadi sudah responsif dia. Udah paham dia, bisa dipetakannya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu. Bagaimana mengembangkan dari dasar kebutuhan itu dengan menciptakan suatu, ya, gaya pelayanan yang bisa memuaskan kepada masyarakat. Ini barangkali yang perlu kita perhatikan dari aspek new public service. Birokrasi kelas dunia dengan new public service itu sesuatu yang diidamkan. Bisa kita bayangkan kalau misalnya masyarakat kita ketika mengurus KTP dan kartu keluarga, dia tidak perlu lagi harus antri di Dukcapil, harus pergi ke kantor camat, kantor lurah. Cukup di rumah saja, ya, dia buka aplikasinya, dia upload semua syarat-syaratnya. Setelah itu dia tunggu berapa hari, datang kepala dusun, kepala lingkungan mengantarkan KK dan KTP-nya ke rumahnya. Ini new public service. Bisa ini kita lakukan? Bisa. Kenapa tidak bisa? Waktu masa COVID kemarin itu sistem digitalisasi, laporan kesehatan dan segala macam bisa kita lakukan. Secara nasional bisa kita lakukan. Ini tergantung itu tadi, ya, manajemen perubahannya, mindset orang, individu, oknum yang ada di dalamnya mau berubah apa tidak. Bisa. Di aspek lingkungan hidup misalnya, ketika masyarakat sudah menumpuk sampah domestik, sampah rumah tangga, dia tidak bingung, sudah tahu dia kemana ini sampah harus dibuang. Di masing-masing rumah itu sudah ada katalog, ya, yang bisa menjadi panduan kemana harus dibuang. Kalau sampah organik kemana, sampah non-organik di kota apa, sampah limbah B3 seperti apa. Yang sedapnya lagi ketika dia buang sampah itu, ketika nilai ekonominya ada sampahnya, langsung cair uangnya di situ. Teng keluar dia. Ya, ini new public service. Itulah baru kita bisa menuju birokrasi, baru bisa dikatakan kita birokrasi kelas dunia. Coba kita lihat, ya, mungkin yang kompeten di dalam mengecek ini di lapangan, ada nggak ini sudah dilakukan? Terutama dalam aspek pelayanan publik tadi, yang persyaratan Undang-Undang 25 tadi. Ya, kategori-kategori layanan publik itu sudah diidentifikasi tidak? Sudah dibuat nggak standar pelayanan publiknya? Ada nggak tertera di masing-masing perangkat daerah? Kalau ini belum ada, sulit bagi kita untuk bisa menuju birokrasi kelas dunia. Nah, oleh sebab itu sebenarnya saya ingin menghimbau, mengharapkan kepada seluruh ASN kita untuk pertama untuk mengenali diri sendiri. Jadi konsep untuk mengenal diri sendiri ini penting. Ya, kita berkaca, kita bercermin, kita kenali diri kita. Apa saja yang kita perlu kenali terhadap diri kita? Ada 3 aspek. Yang pertama, aspek kognitif. Sampai sejauh mana pengetahuan kita, kemampuan kita, wawasan kita, keterampilan kita, skill kita. Terutama yang terkait dengan bidang tugas kita
sebagai pelaksana kebijakan, sebagai pelayan publik, yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu. 3 fungsi ASN ini tertera dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2003. Pelaksana kebijakan, pelayan publik, dan perekat pemersatu. Sudah sejauh mana kita mengenal konsep diri kita tentang itu? Dari aspek kognitif, sudahkah kita memiliki pengetahuan, wawasan, skill sesuai dengan tuntutan terhadap pekerjaan yang mau kita lakukan? Ya. Kemudian yang kedua, dari aspek afektifnya. Kalau tadi kita bicara kognitif itu berada di head kita, di kepala, maka dari aspek afektif ini dia bicara di hati. Sejauh mana kepedulian kita, kemampuan kita untuk berkolaborasi, bekerja sama, mengendalikan diri, punya integritas, ya, kedisiplinan sesuai dengan PP 94. Ini penting. Jadi keseimbangan antara kemampuan kognitif dan afektif inilah yang membentuk kita sebagai seorang ASN yang bisa diandalkan untuk menuju birokrasi kelas dunia ini. Tapi kalau dari aspek kognitifnya saja kita masih lemah, belum lagi nanti dari aspek afektifnya, wah ini sangat sulit kita untuk menuju birokrasi kelas dunia. Ya. Karena ini adalah hal yang sangat penting. Saya ingin mengambil ilustrasi dari aspek kognitif. Ada 4 kompetensi yang sifatnya ya fungsional lah saya katakan, tidak substansial, bersifat fungsional yang 4 ini. Tetapi yang 4 kompetensi ini dimanapun Anda berada selaku ASN, ini akan ditemukan, ini akan dibutuhkan, ini akan diperlukan 4 kompetensi. Dan ini juga lah yang sebenarnya yang sampai hari ini menyebabkan kinerja birokrasi kita menjadi melemah. Karena kekurangan, kelemahan dari 4 kemampuan kompetensi ini. Apa itu? Yang pertama dari aspek perencanaan, kemampuan pada bidang perencanaan. Ini sangat luar biasa. Karena apa? Fenomena yang kita lihat di lapangan seolah-olah tanggung jawab di dalam hal perencanaan ini dibebankan sepenuhnya kepada Kasubag program kalau di perangkat daerah. Padahal kita tahu Kasubag program itu melaksanakan fungsi koordinatornya di internal perangkat daerah perencanaan, tidak menguasai semua hal yang ada di perangkat daerah itu. Sama halnya dengan Bapeda, dia koordinator perencanaan di daerah itu. Ini menjadi persoalan sehingga timbullah setiap tahun dengan keterbatasan kemampuan Kasubag program, maka selalu di copy paste lah Renstra itu. Jadi yang berubah hanya volumenya saja karena anggarannya fluktuatif. Kegiatannya tidak pernah berubah. Padahal kita membutuhkan analisis tentang sebuah perencanaan yang cascading-nya itu nyambung kepada indikator kinerja utama kepala daerah sehingga visi dan misi bisa diwujudkan. Ini satu dari aspek perencanaan, sangat-sangat lemah kita. Kemudian aspek yang kedua apa lagi? Dalam aspek keuangan, sama juga dengan tadi. Persoalan penatausahaan keuangan, hal-hal yang bersifat keuangan seolah menjadi tanggung jawab bendahara atau Kasubag keuangan atau pejabat penatausaha keuangan. Padahal PPTK, pejabat pelaksana teknis kegiatan, ya itu harus dituntut memiliki kemampuan. Padahal administrasi keuangan, demikian juga pegawai-pegawai fungsional lain yang ada di situ. Tapi di sini kita sangat lemah sehingga sering terjadi terlambat dalam laporan keuangan dan macam-macam. Penyusunan laporan semester, prognosis 6 bulan ke depan sebagai dasar dilakukan perubahan APBD selalu terhambat, terlalu terabaikan, selalu tidak tajam dia analisisnya karena kelemahan kemampuan di situ tadi. Baru yang ketiga menyangkut tentang proses pengadaan barang dan jasa. Ini juga penting. Karena apapun yang kita lakukan, setiap program kegiatan yang terjadi di sebuah perangkat daerah, tetap outputnya kalau tidak barang adalah jasa. Persoalannya ketika outputnya sudah ada, barang dan jasa ini sering terjadi masalah. Kenapa? Karena mekanisme ketika barang dan jasa itu dihasilkan sering kadang-kadang tidak sesuai. Itu perlu pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 yang sudah 2 kali perubahan. Ini penting bagi setiap ASN. Baru yang keempat, kognitif yang sifatnya manajemen sumber daya manusia atau manajemen kepegawaian. Kenapa ini penting?
Karena orang yang paham tentang manajemen kepegawaian, dia punya motivasi kuat untuk mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik lagi. Untuk mengembangkan karirnya, paham dia apa step by step yang harus dia lakukan agar karirnya itu bisa naik. Jangan-jangan kalau kita nanti punya jabatan fungsional, misalnya fungsional ahli muda, tak ngerti kita bagaimana supaya naik jabatan ke ahli media, berapa angka kredit kita butuhkan, apa saja syarat-syaratnya dan segala macam untuk fungsionalisasi itu bisa naik golongan ruang dan naik jabatan. Wah, kesempatan ini tak kita pahami bagaimana. Jadi oleh sebab itu 4 hal yang saya sebutkan tadi, kognitif secara fungsional tadi itu, ini sebenarnya dasar yang paling kuat, yang paling penting. Kalau ini saja semua ASN kita paham, paling tidak, mungkin tidaklah secara mungkin mendalam, tetapi memahami secara luas, secara garis besarnya, ini sudah banyak membantu untuk mendorong kinerja di perangkat daerah. Banyak membantu kinerja, karena ini sangat-sangat penting sekali. Dan setiap evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan tidak terlepas dari 4 aspek yang saya katakan tadi. Diundang kepala dinas, kepala perangkat daerah oleh Bapak Bupati, Wali Kota, Pak Gubernur. Yang ditanya berapa serapan anggaran, sudah bagaimana proyekmu, sudah dilelang, sudah disampaikan ke LPSE dan segala macam. Tetap terkait dalam persoalan itu. Bagaimana RNJ, bagaimana Renstra, sudah selesai. Tetap terkait dalam persoalan itu. Oleh sebab itu, ini penting, ya. Jadi birokrasi menuju kelas dunia itu bukan hal yang seperti membalikkan telapak tangan, tidak bisa. Kalau melihat fenomena kita birokrasi sekarang ini di lapangan, apakah mungkin tahun 2025 ini kita menjadi birokrasi kelas dunia? Dari segi mindsetnya saja kita ini belum berubah ke arah yang betul-betul positif. Ya, kita ini adalah organisasi publik. Organisasi publik itu dijalankan oleh mesin administrasi negara dengan tujuan orientasi adalah pelayanan publik, public service. Berbeda dengan organisasi privat. Ya, badan usaha itu dijalankan oleh mesin administrasi niaga dengan tujuan orientasinya adalah profit atau mencari keuntungan. Jangan dibalik. Organisasinya publik, mesin administrasi niaga, tujuannya untuk mencari laba, keuntungan. Apakah ini ada terjadi? Bapak Ibu lah yang bisa melihat menjawabnya. Ini yang bikin rusak birokrasi kita. Ini yang bikin sistem itu menjadi amburadul seluruhnya. Tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam sebuah sistem yang dibangun. Persoalannya di situ. Jadi perlu aspek pengawasan, terutama dalam sistem pengendalian internal ya, SPIP. Udah jalan nggak SPIP kita? Jadi masing-masing perangkat daerah. Ada nggak goodwill yang kuat dari pimpinan untuk bisa menjalankan SPIP ini? Karena ini sebenarnya kalau dilaksanakan SPIP ini yang paling efektif sebenarnya. Ya, kalau dibandingkan dengan aparat pengawasan internal yang lain seperti dari APIP ya, Inspektorat, mungkin BPKP dan segala macam. Tapi kalau SPIP ini bisa jalan dengan baik, konsisten dan penuh kesadaran dengan kompetensi kognitif dan afektif tadi, mudah-mudahan ini aman. Mudah-mudahan ini persoalan yang kita hadapi saat ini. Oleh sebab itu maka saya mengatakan dalam menuju birokrasi kelas dunia ini, mari kita akselerasikan diri kita masing-masing. Kita kenali diri kita, ya. Kemudian kita kejar ini, ya, kita rubah mana yang tidak baik sehingga kita bisa menjadi pertama pelaksana kebijakan yang mantap. Itu tugas kita satu. Kemudian yang kedua sebagai pelayanan publik yang mantap. Yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu. Ya, karena ini adalah tuntutan yang diharapkan kepada kita selaku aparatur sipil negara. Ini dicantumkan di Undang-Undang ASN kita yang terbaru. Mudah-mudahan ya, kalau ini bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan konsisten, kita akan bisa menuju birokrasi kelas dunia. Ya, suatu birokrasi di mana pelayanan publiknya sudah mencapai tahap yang disebut dengan new public service. Ya,
Kepuasan masyarakat itu yang paling diutamakan, bukan sebaliknya kepuasan manajemen. Jadi era New Public Management atau All Public Administration itu sudah kita tinggalkan. Harus kita tinggalkan, ya. Karena yang All Public Administration ini masih adakah ini? Masih juga terasa sikit-sikit. Ya, ini administrasi tradisional. Ya, dia tidak memperhatikan struktur. Pokoknya siapa yang suruh dia melaksanakan tugas itu udah kasihkan aja lah ke situ. Yang namanya bawahan ini tak boleh jumpa sama pimpinan langsung. Kalau ada nanti bawahan yang ingin berinisiatif dianggap nanti menantang dan segala macam. Itu sudah terlampau kuno, ya. Itu harus kita tinggalkan. Kemudian New Public Management tidak semata-mata dengan efisiensi yang ketat, tidak semata-mata dengan dengan pembagian tugas yang betul-betul jelas, tetapi hal yang paling penting lagi dari New Public Management ini bagaimana kita menghargai human relation. Ini masuklah kita ke New Public Service tadi. Human relation inilah diharapkan bisa untuk mendorong produktivitas kerja, menghargai sesama, sehingga nanti dia akan tergerak dengan kesadaran yang tinggi untuk bisa menjalankan tugasnya, mengabdi dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi saya kira barangkali ini yang saya sampaikan hari ini kepada Bapak Ibu sekalian, para pendengar, para penonton. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini sekedar mengingatkan kita bersama. Ya, semoga Indonesia kita ini bisa menuju birokrasi kelas dunia, dan tentunya inilah dasar kuat kita menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih, sampai jumpa, salam sukses.